Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Subari SPD yang saya hormati, selaku Kepala Bidang Humas YPI Al-Azhar, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak karena sudah membantu saya dalam hal ini, yaitu pemenuhan tugas kuliah PPG dalam jabatan tahun 2022. Ada beberapa pertanyaan Pak dari saya mengenai beberapa permasalahan yang saya alami khususnya selama pembelajaran di kelas 1 ini ya Pak ya. Baik. Ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, berdasarkan pengalaman Bapak yang Masya Allah sudah melalang buana ya Pak, bagaimana juga cara mengaktifkan konsentrasi siswa di kelas agar kegiatan pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik sehingga informasi dari guru itu dapat dicerna dengan baik Pak. Karena untuk yang sekarang untuk tahun ini alhamdulillah kami diamanahi satu kelas itu 32 anak. 30 anak yang bagi saya ini tantangan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau berdasarkan yang sudah saya mengajar dengan jumlah banyak ini, perilaku anak yang sekarang ini luar biasa Pak. Saya nggak paham apakah memang selama TK 2 tahun itu anak ini belajar dalam daring sehingga mereka pas ketika pembelajaran tatap muka itu yang ketika observasi sih memang tidak terlalu terlihat ya Pak, tapi baru 1 hari mereka tatap muka dengan jumlah 32 anak, Masya Allah Pak, itu sangat-sangat yang saya harus banyak belajar, terutama bagaimana menumbuhkan konsentrasi anak-anak itu, mempertahankan dari awal sampai akhir itu bisa tersampaikan dengan baik gitu Pak. Iya, iya. Baik, alhamdulillah saya turut merasa senang dan bangga Ibu memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga mengikuti dan terlibat dalam kegiatan PPG dalam jabatan ini dengan sungguh-sungguh dengan berbagai hal yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan bagaimana memelihara konsentrasi anak, terutama untuk anak kelas 1 selama pelajaran sehingga dari awal hingga akhir mereka tetap bisa fokus di dalam pembelajaran. Kurang lebih saya menangkapnya seperti itu ya Bu. Betul Pak. Saya juga menyampaikan hal ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika menjadi guru dan juga ketika menjadi pimpinan sekolah ketika harus berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru. Yang jelas satu hal, kita harus sadari orang yang hadir di depan kita itu adalah orang yang masing-masing membawa karakternya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada 32 murid, berarti ada 32 karakter yang Ibu harus hadapi secara bersamaan atau di dalam waktu yang bersamaan. Sehingga memang perlu memanage pengelolaan kelas untuk bisa mengakomodir ke 32 keunikan itu. Itu yang pertama. Memang ini adalah hal yang mudah sekali diucapkan, tetapi dalam praktiknya itu sangat sulit diimplementasikan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Satu keyakinan kenapa saya katakan itu bukan berarti sesuatu yang tidak bisa, karena saya sendiri juga pernah mengalami hal ini dan itu kita lakukan dan menjadi sebuah solusi. Dan nanti mungkin kalau ada kesempatan saya bisa sampaikan lebih lanjut. Lalu yang kedua, tugas guru itu adalah sebelum melakukan pembelajaran, ketika mendesain pembelajaran, itu perlu merancang pembelajaran berdasarkan keunikan masing-masing anak, dan oleh karenanya guru wajib hukumnya mengenali ya Bu, bukan mengenal. Jadi wajib hukumnya
mengenali karakter masing-masing siswa. Nah, kepusingan ibu, kesulitan ibu, dan keriuhan di hari pertama, itu sebetulnya adalah proses yang wajar, tapi di situ ibu mulai mengenali anak-anak. Mungkin pada saat observasi, kita tidak menangkap karakter anak kita secara keseluruhan. Maka pada masa-masa orientasi, itulah masa yang efektif untuk kita bisa secara bertahap mengenali anak satu persatunya. Hari pertama, kelas boleh gaduh. Di situ kita kenali anak-anak kita. Hindari pembatasan-pembatasan yang berlebihan di hari-hari pertama. Biarkan mereka mengenal lingkungannya. Karena mereka 2 tahun, Ibu tadi punya asumsi sangat benar, saya sepakat, 2 tahun masa pandemi, itu mereka belum memiliki proses pembiasaan masuk ke dunia formal, masuk ke lingkungan formal, apalagi lingkungan seperti yang kita kenalkan yaitu sekolah. Nah, ketika mereka baru pertama kali masuk di ruang kelas, itu adalah ruang yang baru buat mereka. Mereka kenal dengan teman yang baru, mereka kenal dengan guru yang baru, mereka kenal dengan kelas yang baru, sehingga euforia mereka yang kita tangkap kemudian menjadi sebuah keriuhan. Jadi ini proses saja, Bu. Jadi ini adalah proses, terjadinya proses pembelajaran, dan keriuhan itu adalah hal yang wajar karena anak baru masuk di lingkungan yang baru, bersama dengan teman baru, guru baru, lingkungan baru, dan hal-hal baru lainnya yang kita harus tangkap sebagai hal yang wajar. Itu poin kedua. Lalu poin ketiga, Bu, ini karena kita akan menjadi pendamping mereka yang panjang, paling tidak dalam waktu 1 tahun kalau umur kita panjang, maka kita harus mampu menggunakan kesempatan yang baik ini. Jadi masa orientasi itu adalah masa di mana kita dan anak-anak bertemu dan saling memperkenalkan diri, sehingga anak-anak bisa menerima kita dan kita juga harus bisa menerima mereka. Inilah yang sebetulnya kesempatan sangat efektif untuk kita membangun komunikasi, membangun hubungan, sehingga kita bisa diterima mereka, lalu lambat laun kita tarik mereka ke dalam dunia kita. Jadi teorinya adalah ibu masuk ke mereka, ibu masuk aja ke mereka, jadi posisinya masuk ini, lalu mereka kita tarik pelan-pelan ke kita. Nah, sehingga keriuhan itu kita hadapi saja dengan sabar. Dengan ucapan subhanallah. Indah sekali anakku. Subhanallah. Jadi sama kayak kita misalnya di masjid nih. Ada anak yang belum pernah ke masjid. Biasa di rumah dia lari-lari. Datang masjid lari-lari. Orang dewasa pandangannya apa? Nakal ini anak, orang sholat dia lari-lari. Padahal dia nggak nakal. Dia senang di masjid itu tempatnya luas. Di rumah tempatnya sempit. Lari-lari dia di masjid. Nah, kita yang penting adalah bagaimana kita masuk ke mereka, masuk ke mereka. Nanti secara perlahan-lahan kita tarik nih mereka. Ini kita. Nah, disinilah nanti kita jalin hubungan. Jadi yang kita bisa tangkap pertama adalah tadi mereka masuk ke lingkungan baru. Yang kedua, selama 2 tahun dia tidak ada di lingkungan formal. Ketiga, ada euforia dia karena mengenali hal-hal yang baru. Jadi dia eksplorasi, ketemu dengan si ini gitu kan. Namaku Subari, ayahku di sini, ibuku sini, kamu ayahnya di mana? Mereka seneng tuh. Nah, ibu ucapkan aja subhanallah. Iya, aku Bu Guru seneng banget gitu. Jadi itu bangun aja komunikasi gitu. Jadi ada ikatan emosional sehingga mereka, oh Bu Guru ngerti banget sih tentang aku gitu kan. Jadi dia ngerasa bisa diterima. Ketika dia ngerasa bisa diterima, bahagia dia. Nah, ketika bahagia itu dirasakan oleh dia, masuklah kita perlahan-lahan ke dalam dirinya. Setelah masuk nanti tarik. Nah, gitu tarik. Nah, berikutnya ketika nanti dalam masa-masa kita perkenalan kita, di dalam hari-hari awal itu, kita perlu punya catatan-catatan penting tentang mereka. Boleh, mungkin pada saat itu mungkin kita tidak sempat mencatat, jangankan mencatat Pak,
ngurusin anak aja udah pusing gitu kan. Oke, kita paham, itu pasti pusing. Tapi terimalah keikhlasan karena kita ketemu dengan 32 karakter yang harus kita hadapi karena masing-masing mereka unik. Itulah pentingnya kita mengetahui karakter, catat itu mereka tuh. Nah, setelah ketemu, kenal banget dengan mereka, makanya ini pentingnya guru mengenali karakter murid. Mengenali, sekali lagi, bukan mengenal, mengenali. Mengenali itu adalah mengenal yang tidak berhenti. Jadi saya kenal Bu Fitri, dan saya seterusnya akan mengenali Bu Fitri. Jadi artinya mengenal seseorang itu tidak berhenti di satu titik. Tapi terus kita upayakan untuk berkomunikasi, itu mengenali. Jadi tiada henti untuk kenal seseorang. Dan yang kedua, mengenali itu artinya tidak sebatas kenal nama, tidak tapi kenal segala-galanya. Gitu. Nah, selanjutnya berbicara tentang pengalaman, pernah suatu saat kami akhirnya berembuk menghadapi hal yang serupa dengan Ibu, berembuk untuk membuat program bersama sesama guru kelas 1 waktu itu. Nah, program itu yang kita sebut sebagai estimasi namanya. Nah, estimasi ini kita lakukan di awal pembelajaran setelah mereka berdoa, setelah mereka ikrar, senandung doa gitu ya. Kemudian kita ada event yang kita sepakati sebut sebagai estimasi. Awalnya saya nggak bilang kepada mereka estimasi. Saya awalnya hanya bilang kepada mereka permainan ya Bu. Jadi ada kertas karton warna-warni, kertas origami warna-warni. Kemudian ada kertas karton besar, saya tempel di whiteboard. Awalnya mereka membuat lingkaran gitu, membuat lingkaran. Kemudian saya berdiri di dekat whiteboard. Nah, kemudian karton saya tempel dulu di whiteboard. Kemudian saya pegang karton. Nah, saya pegang origami, kertas origami. Saya tanyakan kepada anak-anak. Anak-anak, kira-kira berapa kertas origami yang bisa kita gunakan untuk menutupi karton di papan tulis? Ada yang bilang 8, ada yang bilang 7, ada yang bilang 9, ada yang bilang 8. Semuanya kita tulis. Itu artinya kita ingin menghargai pendapat setiap anak. Ini sebetulnya strategi saya untuk mengenali anak satu persatu tadi. Jadi saya ingin bisa diterima oleh mereka. Nah, setelah semuanya nyebut dan masing-masing anak kita sebut, meskipun jawabannya sama, tetap kita tulis. Jadi misalnya ada 32 murid, keliling itu 119. 9 kita tulis lagi itu. Sehingga nanti akan ada muncul 32 bilangan, 32 angka di papan tulis. Setelah itu kita praktekin tuh. Kita praktekin tempel origami pertama sampai semua karton tertutupi oleh origami. Ada berapa origami yang menutupi karton? Nah, ketahuan. Nah, misalnya 12. 12. Tepuk tangan nih. Siapa yang jawabannya 12? Kalau pas kebetulan ada, ya kita lingkari 12. Yang mendekati 12, kalau nggak ada 12, ya yang mendekati 12. Tetapi di situ kita memang tidak sedang berbicara mana yang benar, mana yang salah. Itu karena saya bilang kemudian, kita sedang bermain estimasi. Mereka ikuti, estimasi. Lagi, estimasi. Bisa kayak gitu ya. Terus nanti hari berikutnya ada lagi estimasi lagi, tapi dengan yang berbeda. Hari berikutnya ada lagi. Dan itu kita sepakati dengan semua guru kelas 1. Jadi semuanya sama tuh. Setiap pagi ada estimasi. Nah, dari situ akhirnya setelah estimasi selesai, itu kita lakukan komunikasikan aturan-aturan tertentu yang secara bertahap kita ingin kenalkan. Kurang lebih kayak gitu. Ini salah satu strategi yang memang kami lakukan pada saat itu. Ini experience saja. Ini pengalaman terbaik yang kami lakukan pada saat itu bersama dengan teman-teman guru kelas 1. Waktu itu ada 4 kelas. Di Cibinong juga itu, Bu. Waktu itu di Cibinong, saya jadi guru kelas 1 di Cibinong. Kurang lebih. Alhamdulillah, yeah. Insya Allah. Memang beda ya Pak, kalau saya bertanya kepada ahlinya tuh, apa ya, jadi semakin semangat gitu Pak. Amin, amin. Tidak ada apa-apanya gitu. Sebenarnya sih sudah ada nih, cuman mungkin karena kelemahan saya pribadi, jadi yaitu dia, mungkin saya belum masuk ke dunianya mereka, jadi yang ada di kepala tuh
Ya Allah, ini, gimana ya caranya? Jadi jujur ya, Pak, alhamdulillah nih banyak pencerahan dari Bapak nih. Selanjutnya ya Pak Subari, Ya, pertanyaan selanjutnya. Nah ini Pak, pastinya memang ini menjadi sebuah, dilematis bagi kami khususnya guru kelas 1, yang mana kalau dalam, apa ya, pembelajaran di Al-Azhar itu kan luar biasa, ada pelajaran math, science, Al-Quran dan segala macam. Tapi pada kenyataannya, di lapangan anak-anak ini memang, ketika di TK dan kurikulum di TK itu tidak ada, belum apa, tidak ada ya Pak, kurikulum yang, anak ini harus bisa membaca, seperti itu. Nah, sedangkan orang tua juga berharap anak-anaknya ini, ketika di kelas 1 bisa membaca gitu. Ketika sudah kami lakukan pemetaan yang, sudah kami lakukan, dari 32 anak ini, sudah terdeteksi, bahwa ada 16 anak Pak, 16 anak ya dari 32 yang, harus ekstra kita, memberikan apa ya, eee, kegiatan untuk membaca, supaya mereka lancar membaca, yang pertama, yang kedua, mereka juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, saya mohon, eee, saran dari Bapak, pengalaman Bapak juga, kira-kira langkah apa nih Pak, supaya anak-anak ini di, ending kelas 1 mereka semua bisa, lancar membaca dengan baik? ya. Baik, Bu Fitri. eh, Pertama, saya menyampaikan lagi kepada Bu Fitri, tenang, pusing adalah hal yang biasa sebagai sebuah proses. Eh, Hadapi dengan subhanallah, subhanallah, rasa syukur, menerima amanah dari Allah, berarti kepercayaan Allah kepada kita, gitu ya. Nah, selanjutnya ketika berbicara membaca, eh, Ibu oke punya target jangka pendek, 1 tahun mereka bisa membaca bagaimana caranya, tapi kita jangan lupa dengan target jangka panjang. Jadi pembaca sejati itu bukan membaca. Pembaca sejati adalah pembelajar. Orang yang terus mau belajar. Orang yang terus mau baca. Nah, yang menjadi target Ibu adalah target jangka pendek, tetapi jangan lupa target jangka panjang. Banyak anak yang dia bisa baca, tapi proses latihan membaca permulaannya dilakukan secara instan, sehingga proses memperkenalkan atau supaya mereka bisa membaca itu dilakukan tanpa atau mengabaikan prinsip-prinsip mereka suka gitu. Sehingga memang mereka dia bisa baca, tetapi mereka menjadi orang yang begitu sudah bisa baca, ngerasa bisa, dia malas membaca. Maksudnya banyak anak yang bisa cepat bisa membaca, tetapi dia tidak berhasil menjadi pembaca. Sehingga kalau orang tidak berhasil menjadi pembaca, maka dia tidak akan sukses menjadi seorang pembelajar yang sejati. Padahal Al-Quran itu mengajarkan anak-anak untuk mengajarkan kita untuk membaca. Tapi membaca dalam pengertian yang umum. Tidak sekedar membaca ini Budi, ini kakak Budi, tetapi membaca dalam arti yang umum. Artinya jangan sampai kita memang anak 1 tahun bisa membaca, tetapi proses melatih anak bisa membaca ini harus kita perhatikan dengan cara yang happy gitu. Mereka enjoy gitu. Nah, ini juga sesuatu yang seolah mudah diucapkan, tapi bagaimana implementasinya nanti perlu, maaf, bukan berarti bermaksud apa, tapi boleh berbagi pengalaman. Kita perkenalkan proses mengenal huruf itu tidak hurufnya yang kita harus kenalkan, tetapi justru harus konteksnya yang harus kita kenalkan. Jadi misalnya kita sedang membawa bola nih, membawa bola. Kemudian kita sandingkan dengan kata bola. Itu akan berbeda dengan kita langsung hadirkan kepada anak huruf B, O, L, A. Jadi pendekatannya itu harus pendekatan yang sesuai dengan konteks pikir mereka. Pendekatan kontekstual. Artinya hadirkan bendanya bola, kemudian hadirkan katanya, kata bola.
Nah, baru setelah itu bola yang benda kita singkirkan, lalu dia masih bisa membaca bola nggak ketika dihadirkan huruf B-O-L-A. Nah, ketika dia udah bisa membaca ini B-O-L-A, maka baru kita nanti bisa bo dan la. Baru nanti kita bisa B-O-L-A. Baru nanti mereka merangkai sendiri sehingga ketemu bola. Nah, ini nanti pendekatannya bisa menggunakan pendekatan kontekstual. Tetapi ketika kita menghadirkan kata bola, nanti hadirkan juga kata lain yang diawali dengan suku kata yang sama atau diakhiri dengan suku kata yang sama. Misalnya bola, kita sandingkan dengan balon. Atau apa, kan mirip-mirip hurufnya ya. Bola, balon. Nah, nggak apa-apa, memang bola itu tanpa suku kata, tanpa konsonan di awalnya, balon ada konsonan, tetapi kan mirip-mirip huruf yang ada di situ. Jadi ketika bola, dia bisa memilih kata B-O-L-A, harapan kita ketika kita sudutkan balon, dia bisa memilih kata B-O-L-A, B-A-L-O-N gitu. Nah, setelah itu, setelah ini bisa, kata yang lain yang punya akar yang sama. Misalnya, roda atau mungkin apa yang mirip-mirip, demikian juga balon juga apa yang mirip-mirip. Jadi, prinsip yang hendak saya sampaikan, latih mereka membaca, tetapi kontekstual. Artinya kontekstual sesuai dengan pengalaman mereka. Jangan sampai kita menghadirkan kalimat-kalimat atau benda untuk supaya mereka bisa membaca, tetapi hanya pengalaman guru tanpa memperhatikan pengalaman murid. Tujuannya supaya mereka bukan hanya sekedar bisa membaca, tapi harapannya juga menjadi seorang pembelajar, seorang pembaca yang sampai dia tua gemar membaca. Sekarang jadi masalah di kita. Orang bisa membaca, tetapi tidak mau membaca buku. Jarang sekali kita di negara Republik Indonesia ini, kemampuan membaca murid kita ini sangat rendah sekali. Kenapa? Karena orang tua instan, pengennya anaknya cepat baca. Justru ibu, orang tua yang membiarkan anaknya belajar bersosialisasi lebih utama daripada ditekankan membaca, itu saya yakini dengan saya yakinnya, nanti ke depannya justru mereka akan memiliki hobi membaca, oleh karena mereka mengenal membaca dengan cara yang sesuai dengan diri mereka, sehingga membaca bagi dia adalah sesuatu yang menarik, bukan sesuatu yang menakuti. Kalau membaca sesuatu yang menakuti, maka ujung-ujungnya mereka nanti tidak akan mau membaca. Itu saran-saran yang mungkin saya bisa sampaikan kepada Ibu. Baik, Pak Subari. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gini Pak, yang tadi saya sampaikan, ada beberapa anak yang, ya itu dia sih, mungkin saya juga salah dalam hal ini ya, bukan menjas, jadi memang suka mengganggu kenyamanan temannya ketika memang temannya ini sedang belajar, terus sedang serius, tiba-tiba dicolek lah anak ini, terus diambil tempat minumnya, diambil sajadahnya ketika mau sholat. Dan yang saya bingung, si anak ini nih suka sekali mengganggu temannya yang memiliki temperamen yang cukup tinggi, Pak. Jadi kalau anak yang adem ya dia nggak colek, justru dia itu malah mencolek teman yang sangat marah. Jadi dia tuh mungkin awalnya bercanda, mungkin ya cuman colek terus ngambil sejadah. Akhirnya apa? Akhirnya anak yang memiliki temperamen ini yang mukul apa, sempat dicatat kakaknya, terus ngedorong. Itu memang kita itu memang harus ekstra gitu, Pak. Nah, bagaimana cara penyampaian saya ke orang tuanya nih, Pak? Memang saya juga masih ketika pulang sekolah saya melihat dulu masih melihat bagaimana orang tuanya, dan memang kalau saya lihat orang tuanya ini kan, kalau orang tua lain tuh ada yang gini, Bu Fitri gimana anak saya di kelas gitu kan, padahal ada anak yang orang tua yang bertanya itu anak yang baik-baik saja. Nah, untuk si anak ini yang suka mengganggu temannya itu ketika pulang,
ayo nah kita pulang, itu langsung pulang aja Pak. Jadi saya tuh kayak masih ragu untuk bertemu dengan orang tua tersebut. Jadi Oh, saya iya, masih iya, iya, memahami karakter, ini sebenarnya orang iya, tua ini tahu nggak ya karakter anaknya, saya mau menyampaikan, jadi saya takut salah gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? iya, iya, betul, betul. Bu Fitri, orang tua, saya yakin dia tahu karakter anaknya. Yang termasuk yang tadi orang tua yang Ibu tadi maksud ya. Hanya orang tua karena tahu anaknya dalam tanda kutip, maka kecenderungannya mereka defend, mereka defensif. Sehingga defensinya itu terlihat dari seperti memutus komunikasi dengan guru. Karena dia tahu anaknya dalam tanda kutip. Sehingga dia defensifnya itu terlihat dari membatasi komunikasi dengan guru. Karena ini bukan kesalahan orang tua sebetulnya, karena orang tua sudah mendapatkan justifikasi mungkin dari guru-guru sebelumnya atau dari orang tua lain sebelumnya, oleh karena anaknya sering trouble dan anaknya sering dipersalahkan gitu. Atau mungkin anaknya sering menjadi penyebab atas keributan di kelas. Jadi dia defensif. Nah, karena dia defensif, maka dia membatasi komunikasi dengan guru. Nah, memang ibu harus mendapati momentum untuk bisa komunikasi dengan mereka. Nah, momentum itu nanti tergantung bagaimana kepekaan ibu atau ada sesuatu yang kondisi yang ibu efektif komunikasi dengan beliau. Itu yang pertama. Atau artinya yang pertama adalah menunggu momentum. Tapi memang menjadi seperti tidak pasti gitu ya. Kapan momentum tiba gitu kan ya, menjadi tidak pasti. Lalu yang kedua, supaya memang pasti, memang ada agenda yang ibu atur secara terjadwal untuk bisa komunikasi dengan orang tua. Dan artinya ibu punya skala prioritas untuk komunikasi dengan beberapa orang tua seperti apa? Seperti untuk menutupi tidak hanya kepada dia saja, saya juga komunikasi kepada yang lain gitu. Nah, sebenarnya ibu sebagai guru yang mendapatkan amanah di situ tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Prasangka-prasangka di dalam diri kita, kekhawatiran nanti takutnya aku ngomong dia ini gitu ya, itu abaikan, abaikan aja. Nothing tulus, awalnya aja dengan basmalah, luruskan niat, nanti komunikasikan, gitu, komunikasikan. Jadi kalau misalnya ibu ragu, tulis saja di WA atau Bu, kapan ada waktu saya mau bicara. Tapi pastikan bahwa kita sedang tidak membicarakan kenakalan anak. Jadi kayak gimana ya? Dia mungkin sudah terlanjur a priori, Bu. Sudah terlanjur a priori karena selama ini ketika dipanggil guru berbicara tentang kenakalan anaknya gitu. Sehingga dia membatasi diri. Nah, makanya tadi saya sampaikan cari momentum. Tapi memang kalau kita cari momentum kapan? Jadi menjadi tidak pasti kan? Nah, sehingga tidak ada salahnya kalau misalnya kita komunikasi kepada orang tua lewat WA, nggak apa-apa. Mungkin kesan pertama, wah ini jangan-jangan Bu Fitri ngomong anak saya lagi. Mungkin bicarakan hal yang agak umum dulu. Nah, Bu, saya ingin mengenal anak. Jadi kewajiban dari guru untuk mengenali anak satu persatu. Nah, saya kepada anak yang lain, saya juga melakukan hal yang sama karena waktu di kelas untuk mengenal anak satu persatu sangat terbatas. Nah, saya butuh waktu lebih cepat untuk mengenali anak persatu persatu, dan oleh karena itu kepada Ananda saya mohon informasi dari Ibu bagaimana Ananda belajar di rumah atau bagaimana kehidupan Anda di rumah gitu. Misalnya kayak gitulah, mulai buka. Jadi komunikasi yang baik dulu dengan orang tuanya. Jadi Ibu sapa orang tuanya dulu, Assalamualaikum Bu, tanpa bicarakan anak itu sama sekali. Jadi yang penting pertama Ibu ada hubungan dulu dengan orang tua ini. Dan sama sekali yang hubungan pertama nggak usah nyinggung anak-anaknya. Gitu. Ya, nggak usah nyinggung anaknya dulu. Tuh nanti kalau sudah ngerasa enak, nanti ibu minta waktunya untuk bicara lagi secara. Tapi ini kan sudah kewajiban kita untuk bicara kepada siapapun, termasuk kepada ibu ini, juga termasuk kepada yang lain. Karena tujuan kita kan bukan untuk ibunya, tapi juga justru untuk anaknya.
Nah, ketika ibunya sudah menerima ini, menerima kita, membangun hubungan dengan kita, bolehlah kita bicara kepada anaknya kepada hal-hal yang sudah khusus. Tapi ketika belum terbentuk, maka lebih baik komunikasinya ya umum-umum aja dulu. Umum aja dulu. Ah, saya saya dulu pernah ini Bu, yang sering datang ke sekolah itu bapaknya. Ibunya nggak pernah datang ke sekolah. Anaknya juga apa namanya, ya maaf dalam tanda kutip kayak troublemaker gitu ya, sering membuat masalah dan memang betul, anak yang seperti ini yang didekati adalah anak yang responsif. Maka salah satu cara di samping kita komunikasi orang tua, kita kepada anak tertentu emang kita jangan terlalu jauh, dekat kepada mereka. Maksudnya supaya nanti mereka tidak terlalu uh, membatasi kesempatan lah, mengurangi kesempatan untuk mereka berbuat jahil kepada yang lain, termasuk kalau kita ada 2 guru, nanti kita bisa bagi-bagi memonitor mereka gitu ya. Jadi Ibu nggak usah khawatir, niat Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membangun komunikasi dengan orang tua, kemudian nating tulus aja, jauhkan dari prasangka-prasangka, karena kalau masih ada prasangka, ibu ini kayak menjauh terus, dia kata begini, itu nanti kita akan ke bawah, ekspresi kita akan kelihatan. Tapi kalau kita nating tulus, pokoknya mau responnya seperti apa, itu masalah lain. Yang penting kita lakukan saja karena ini kewajiban saya, gitu kan. Lalu yang ketiga, ambil momentum. Sekiranya dapat momentum, lakukanlah. Tapi kalau memang nggak sabar, karena momentum itu nggak muncul-muncul, bangun komunikasi dengan orang tuanya, lalu ketika udah mulai dekat, mulai dari yang umum, ketika umum sudah mulai ini, baru kemudian ke hal khusus. Tapi untuk anak kayak gini, memang prosesnya jadi agak lama, nggak apa-apa. Itu tadi sama sebetulnya polanya. Masuk dulu ke mereka, nanti mereka tarik ke kita. Jadi ibunya harus sampai percaya kepada ibu. Kalau ibunya sudah percaya kepada ibu, trust kepada ibu, maka apa yang ibu ucapkan pasti akan didengar. Insya Allah akan didengar. Ya, baik Pak. Ya. Saya tuh jadi flashback, Bapak ingat Kafka kan Pak? Jadi saya Iya, Kafka. Iya. jadi tahun ini tuh saya jadi teringat dengan Kafka yang sekarang sudah SMA atau Iya. kuliah ya. Jadi SMA kelas 2. apalagi sekarang itu kan orang tua sudah mulai mengantar, apalagi awal-awal MPLS juga anak ini saya pegangin Pak. Jadi kalau misalnya mau sholat duha, mau ke lapangan itu saya dan partner saya tuh pokoknya kita harus fokus ke dia dulu gitu. Karena kalau kita mulai sedikit, ibaratnya kita emang harus punya mata 1000 gitu ya Pak. Kita mulai sedikit ini tangan dia udah kemana gitu Pak. Nah, sedangkan jadi benar mungkin disampaikan Bapak kenapa orang tua itu saya juga hati kecil gini apa dia mungkin beliau udah tahu gitu dengan kondisi anaknya dan tadi saya hanya menyampaikan Bun mohon maaf Ananda baju ganti baju ya Bu soalnya tadi ketika wudhu kayak orang berenang saya bilang gitu anak ini sih bilangnya kerannya ini Bu kerannya apa rusak jadi aku muncrat jadi bajunya tuh basah semua Pak hari ini orang berenang gitu. Terus ketika saya klarifikasi dengan partner saya, enggak Bu dia mainin air gitu. Akhirnya ayo kamu jujur ya, saya bilang gitu. Terus dia nggak jawab. Terus ada juga dia ngumpetin kunci temennya yang responsif tadi itu Pak. Saya juga kenapa dia dengan anak ini gitu. Karena anak ini juga akhirnya jadi kalau misalnya dia akhirnya jadi kebalikan kalau dia memang belum diganggu sama dia jadi kayak ikut-ikut cie cuma dikit cie akhirnya kan emosi lagi kan terus kayak tadi Bu kunci aku nggak ada gitu ayo yang jujur nanti bilang ke Bu Guru ya gitu akhirnya teman saya itu udah curiga nih jangan-jangan ke si Raja nih akhirnya ke si Raja dibuka bener Pak dari dalam loker Raja itu ada kunci akhirnya saya bilang Raja, kamu tadi masukin kunci nggak? Enggak, aku nggak masukin. Benar, wajahnya tuh kayak wajah nggak jujur gitu loh, Pak. Kan kita juga punya feeling gitu kan. Berarti ini kenapa ya? Akhirnya sebagai hukumannya ya udah ya, hukumannya kunci kamu Bu Fitri ambil. Jadi kamu kalau mau ngambil barang-barang izin dulu ke Bu Fitri gitu. Jadi gitu Pak, mungkin orang tua ini sudah takut duluan kali ya Pak. Makanya saya bener Pak, saya lagi memahami karakter orang tuanya dulu nih. Kayak gimana ya, apa dia cuek, saya nggak tahu. Makanya kalau memang betul kata Bapak, emang ini sangat menarik sebenarnya Pak untuk dibahas karena saya harus tantang dan kemarin itu sempat anak ini saya bawa ke pas saya lagi ada Zoom ini kuliah pagi.
anak ini teriak, jadi saya nggak fokus kan. Ini jangan-jangan teriakannya Raja. Saya lari ke kelas, dia lagi teriak-teriak, akhirnya ikut Bu Guru yuk. Anak ini nurut sih, beneran nurut. Akhirnya duduk samping saya, ibu ngapain sih tiap hari ibu begituan terus, Zoom gitu maksud dia. Terus aku ngapain? Kamu nemenin ibu di sini. Kenapa aku harus nemenin ibu? Aku kan harus belajar. Ya ntar ya, kalau kamu udah tenang, nanti Bu Guru anterin. Aku tahu hari ini belajar komputer. Dia tahu Pak belajar komputer karena emang saya sampaikan. Nanti habis ikrar di lapangan, kita belajar komputer ya yang tertib. Ya ternyata kan dia nggak mengingkari janji tuh. Akhirnya ya udah kamu duduk di samping Bu Fitri. Terus dia bolak-balik dan dia nggak yang kabur gitu Pak. Bu, lama banget sih aku nemenin ibunya. Akhirnya saya izin lagi ke dosen, Pak punten ke belakang, saya bilang saya nganterin buru-buru. Nah ini saya pesan sampai banyak banget pesannya ke Bu Vera saat itu. Vera nitip-nitip anaknya saya bilang. Jadi benar-benar flashback ke Kafka Pak saya. Jadi ya itu, jadi ini apa ya, saya memang harus benar mengagendakan terhadap orang tua tersebut. Cuman mungkin supaya tidak terlalu terlihat, enaknya semua orang tua gitu ya Pak, karena memang yang saya alami ini bisa dibilang 90% itu luar biasa Pak Subari. Dulu kan hanya Kafka gitu ya, ibarat kata ya, yang lainnya bisalah aman. Ini makanya kayak tadi hilang, aduh mau Tilawati ini anak kemana? Kalau saya keluar nyari si Raja, anak yang 9 orang ini pasti akan kabur dan saya nggak tahu apa yang terjadi di kelas. Akhirnya saya telepon satpam, Pak tolong liatin anak yang namanya Raja, di PC-nya ada bacaan Raja, bawa ke kelas ya Pak. Oh siap Bu. Ternyata yang dibawa bukan Raja dong Pak, Raja membawa komplotannya 3 orang di lapangan. Akhirnya pas aku tahu, aduh ya Allah. Jadi ya gitu Pak, semoga saya kuat ya Pak. Ya Ibu udah pengalaman lah. Ibu udah pengalaman dan itu menjadi guru buat Ibu, ya, jadi pelajaran. Ya, amin Pak, amin. Jadi benar-benar itu wajah Kafka terngiang-ngiang di saya untuk ini. Jadi pengen ketemu Kafka deh. Ya selanjutnya kita beralih ke pembelajaran ya Pak. Iya. Sangat menarik itu sebenarnya, saya mau mengatakan itu, tapi saya nggak tahu nih hal mana yang sangat menarik untuk diangkat nanti. Jadi saya masih bingung juga. Yang kedua, yang selanjutnya Pak, kami tim guru kelas 1 berusaha tentunya untuk memberikan media pembelajaran, metode pembelajaran yang menarik yang tadi Bapak sampaikan itu sesuai dengan karakter muridnya. Tapi pada kenyataannya sering sekali kita temui ya, walaupun tidak banyak siswa yang mengalami hal ini, itu cenderung pasif Pak, cenderung pasif. Walaupun menurut kita sudah cukup menarik dan anak-anak yang lain mengikuti dengan happy, tapi anak ini tidak mau gitu Pak. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan anak itu menjadi seperti itu gitu Pak, cenderung pasif gitu Pak? Iya, ada nggak bisa ditentukan secara general ya Bu, ketika dihadapkan kepada sesuatu anak-anak itu pasif, tidak bisa kita langsung just ini penyebabnya media kurang menarik, belum tentu oleh karena hal tersebut. Perlu ada mengenal sebelum dia masuk ke dalam lingkungan belajar, mungkin ada pengalaman-pengalaman buruk tertentu sehingga dia membuat kurang mood itu juga bisa jadi. Lalu yang kedua, bisa jadi memang faktor medianya yang tidak menarik, meskipun kita sudah berupaya membuat menarik. Nah, menarik di sini adalah menarik buat anak, bukan menarik buat kita gitu. Ini yang mungkin menarik bagi kita, belum tentu menarik buat murid. Di satu sisi menarik buat murid yang satu, belum tentu menarik buat murid yang lain. Sehingga kadang-kadang kita menggunakan media ini untuk semua anak ini tertarik, anak lain nggak tertarik. Makanya ketika kita melihat anak itu tidak menarik, bisa juga lakukan dialog, misalnya, nak, kenapa Bu Guru lihat kamu kurang suka dengan hal ini gitu. Bisa dilakukan dialog seperti itu. Jadi boleh kamu berikan pendapat.
media ini menurut kamu gimana? Atau alat ini menurut kamu gimana gitu. Misalnya, bagaimana pendapatmu dengan ini misalnya kayak gitu. Mungkin kita belum terlalu dalam mengenal anak itu sehingga anak itu media yang kita buat mungkin tidak menarik buat dia, meskipun menarik buat anak yang lain. Kalau memang anak itu menjadi sasaran dari treatment kita, berarti prioritas adalah menarik buat dia. Tapi kalau memang sasaran atau treatment yang kita lakukan ini buat semua kelas, ya tidak masalah sebetulnya Bu. Ada yang menarik, ada yang tidak menarik. Karena memang kita membuat media ini untuk semua kelas, sehingga kita tidak bisa membuat semua anak suka dengan media ini. Tetapi harapannya, memang media itu perlu variatif. Sehingga hari ini mungkin tidak menarik buat kelompok anak tertentu, harapannya besok dengan media yang lain tertarik juga menarik buat anak-anak kelompok yang lain gitu. Jadi makanya perlu media yang media yang variatif, juga kemudian perlu metode yang variatif. Itu salah satu pertimbangannya karena ketertarikan dan minat anak itu memang berbeda-beda terhadap satu hal. Ada anak yang tidak mau melihat, dia lebih enak mendengarkan sesuatu. Nah, ada anak yang mungkin punya pengalaman-pengalaman buruk tertentu terhadap benda tertentu. Nah, ini juga bisa jadi menjadi penyebabnya. Jadi perlu ada kajian-kajian tertentu yang memang perlu waktu, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita menemukan anak ini tidak tertarik dengan hal ini. Kita perlu gali kenapa nih dia tidak. Jadi catatan buat kita. Jadi kita makin tahu anak kita. Sehingga kemudian ketika kita merancang media kita di kesempatan yang lain, kita berusaha untuk mengakomodir ketertarikan dari sebagian besar anak, meskipun kita tidak bisa membuat media semua anak tertarik, tapi paling tidak mengurangi. Jadi ini titik pentingnya kita melakukan metode menggunakan metode yang variatif, menggunakan media juga yang variatif. Lagi-lagi butuh konsentrasi sendiri ya Bu Fitri ya untuk menyiapkan itu, dan inilah tidak mudahnya menjadi guru apalagi di kelas-kelas awal dalam suasana 2 tahun pandemi, anak tidak datang ke sekolah, kemudian ibu menghadapi mereka yang langsung ada tuntutan kurikulum yang padat gitu ya, sementara hal-hal yang mendasar ini belum menjadi milik mereka, ini juga PR tersendiri. Jadi inilah luar biasanya guru SD, apalagi guru SD di kelas rendah, di kelas 1. Ini memang perlu ekstra. Dan Bu Fitri, saya sarankan kalau bisa memang harus diskusi ya, diskusi antar teman paralel, luangkan waktu hari Sabtu untuk merancang ke depan, ya minta izin kepala sekolah untuk bisa dibuatkan surat tugas, merancang 1 minggu ke depan di hari Sabtu. Karena kalau di hari Jumat, pasti tidak memungkinkan. Jadi saya jadi apa ya Bu? Jadi apa ya? Ini benar-benar saya rasakan sebagai perjuangan ya bagi guru-guru kelas 1 karena menghadapi anak-anak yang demikian. Setelah 2 tahun mereka nggak belajar, ibu harus hadapi itu dan kemudian kita dapat tuntutan kurikulum. Tapi Bu Fitri, ibu lebih baik fokus menanamkan nilai, menanamkan adab kepada anak, dan bagaimana berkompromi dengan pihak sekolah, supaya sekolah itu bisa memahami kalau sekiranya nanti ada hal-hal yang terkait dengan kurikulum yang tidak bisa maksimal, karena memang kondisinya seperti ini. Lebih baik ibu menata tanpa ngejar kurikulum terlalu dini, menata sikap mereka, daripada kita terlalu buru-buru menanamkan kurikulum. Nah ini yang mungkin harus dibicarakan secara paralel di satu kelas 1. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan, bicarakan dengan pimpinan sekolah, supaya nanti kepala sekolah juga bisa memberikan arahan-arahan lebih lanjut, dan ibu tidak bekerja sendiri gitu. Jadi bersama-sama gitu. Karena saya sangat memahami kesulitan guru kelas 1, apalagi setelah 2 tahun masa pandemi. Ini luar biasa memang. Insya Allah jadi amal ibadah buat Bu Fitri. Amin. Amin Pak Sobari. Ya. Motivasi dari Bapak. Ya, saya jadi terharu ini. Ingat perjuangan guru-guru kelas 1. Iya Pak. Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Pertanyaan terakhir nih.
karena dengan sebentar Pak. Tadi kan kita mengalami banyak sekali anak-anak yang memang menurut saya yaitu dia masih harus memberikan konsep membaca pendekatan secara kontekstual gitu ya Pak. Nah, sedangkan kami juga menginginkan dan memang harapan juga ketika kemarin kita ada BIMTEK IKM gitu Pak, diusahakan nuansa-nuansa PJJ itu tetap dihadirkan di sekolah. Nah, gitu Pak. Nah, menurut Bapak kalau untuk siswa kelas 1 seperti apa tuh Pak? Karena kan kalau misalnya menghadirkan mereka harus membawa gadget dan segala macam, ya kami tentunya sangat kekhawatiran yang tinggi gitu Pak. Nah, untuk mengantisipasi supaya mereka bisa dalam pembelajaran blended, nah itu seperti apa? Iya, ini sementara dugaan saya Bu, bisa jadi dugaan saya salah. Supaya tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan selama masa pandemi, sehingga pada saat kita sekarang normal, tetap lakukan blended atau hybrid gitu ya. Kita harus melihat bahwa kebutuhan anak itu adalah nomor 1. Anak kelas 1 itu adalah anak kelas awal yang mereka butuhkan saat ini adalah lebih kepada aspek-aspek pengenalan lingkungan baru, aspek-aspek pengenalan kebiasaan baru, dan mereka baru masuk ke dunia belajar di lingkungan yang formal dengan aturan-aturan yang biasanya mereka tidak diatur tentang hal-hal seperti itu. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan adopsi teknologi untuk memperkuat implementasi kurikulum merdeka, sebetulnya kurikulum merdeka itu justru kalau kita lihat adalah kurikulum yang dirancang dengan memperhatikan aspek-aspek yang memberikan kesempatan sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Sekarang kebutuhan anak-anak kelas 1, apakah gadget? Itu kan kita tanyakan kembali. Apakah kebutuhan anak-anak kelas 1 itu hal-hal terkait dengan teknologi, misalnya seperti LMS, kemudian penggunaan LMS, termasuk penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran interaktif yang lain, apakah itu menjadi kebutuhan anak murid kelas 1? Kalau itu menjadi kebutuhan murid kelas 1, oke. Meskipun saya tidak yakin, murid kelas 1 lebih butuh kepada hal-hal yang nyata, hal-hal yang konkret. Karena itu yang akan membantu mereka untuk mendapatkan persepsi yang benar dan persepsi yang baik tentang sesuatu. Misal, apakah memperkenalkan panas bisa dikenalkan dengan menggunakan gadget? Tidak bisa. Memperkenalkan panas itu akan lebih efektif kalau kita hadirkan lilin, kemudian kita nyalakan, lalu tangan kita dekatkan tanpa harus menyentuh, atau kita bakar sesuatu secara konkret. Jadi panas itu adalah sesuatu yang dirasa. Sementara gadget itu tidak bisa menunjukkan yang dirasa. Misalnya itu. Yang kedua, kalau kita berbicara misalnya penciuman, itu tidak bisa melalui gadget. Tapi kita harus memperkenalkan dengan mengindra langsung. Lalu akhirnya saya ingat lagi bahwa proses pembelajaran untuk murid kelas 1 itu adalah proses bagaimana unsur-unsur indrawi ini bisa bekerja secara maksimal. Telinga, mata, kulit, pengecap, supaya ini berfungsi untuk bisa menyampaikan pesan kepada otak, sehingga nanti otak mengolah, kemudian perpaduan otak dan hati, ketemulah kesimpulan. Nah,
proses mengaktifkan semuanya, mata, telinga, raba, rasa, itu hanya mungkin dilakukan dengan benda-benda konkret atau lingkungan yang konkret. Jadi mungkin tidak salah apa yang tadi disampaikan untuk tetap penguasaan kita terhadap teknologi di masa pandemi supaya terpelihara, maka jangan tinggalkan teknologi ketika kita masuk ke masa normal. Tapi untuk kelas 1, karena kurikulum implementasi kurikulum merdeka itu harus berdasarkan kepada kebutuhan belajar anak, dan kebutuhan belajar anak kelas 1 itu tadi salah satunya adalah pengaktifkan unsur-unsur indrawi supaya indrawi ini berfungsi secara optimal untuk bisa menyampaikan pesan ke otak sehingga terjadi ada proses pekerjaan di otak lalu dicerna di dalam hati supaya dia mempunyai persepsi yang benar. Nah, ini kan hal yang penting. Jadi kalau menurut saya Ibu fokus saja kepada kebutuhan murid kelas 1, nanti terlepas diperlukan atau tidak diperlukan tergantung sejauh mana kebutuhan murid kelas 1 terhadap teknologi. Baik, Pak Subari. Alhamdulillah dari berbagai macam 6 poin ya, kalau saya catat sini ada 6 poin permasalahan yang memang saya alami, dan pastinya masih banyak lagi masalah-masalah Pak, tapi terlalu banyak masalah juga itu nanti akan membuat masalah bagi saya. Jadi sementara saya bersyukur bisa menghadirkan Bapak di sini, dan saya yakin masalah-masalah yang sedang saya hadapi, teman-teman hadapi di Al-Azhar 27 ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik, dan ini adalah memang permasalahan ini tidak serta-merta saya cari-cari gitu Pak. Memang ketika memang saya tanya paralel kelas, memang ini permasalahannya, dan insya Allah nanti akan saya sampaikan juga, saya akan sharing ke teman-teman berdasarkan hasil dari arahan Bapak, pengalaman Bapak, dari apa ya, terutama memang apa sih sebenarnya yang paling utama yang kelas 1 dapatkan, dan karena memang terus terang kita mungkin masih dalam ini ya Pak, berpikir bagaimana nih supaya materi ini dapat terselesaikan dengan baik, anak ini targetnya tercapai, tapi kita melupakan hal-hal yang memang menjadi dasar mereka untuk masa panjangnya nanti gitu ya Pak ya. Iya, supaya betul, kita betul, lebih mengedepankan kurikulum, mengedepankan nilai, tapi adab-adab tidak tinggalkan, terusnya hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar mereka tertinggal, seperti itu ya Pak. Iya, ya? betul, 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 betul. Ya, memang kalau saya garis bawahi, kita harus mengucapkan subhanallah, alhamdulillah Ya, dikasih Allah yang luar biasa. Iya, betul. 90 berapa ya? 98 Pak. 98 Alhamdulillah, murid kelas 1, mohon doanya semoga kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak Al-Azhar 27 Amin. khususnya. Baik Pak Subari, Masya Allah, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Di sela-sela Bapak, saya berharap dan teman-teman, ada salam tadi dari teman-teman Pak, sampaikan Waalaikumsalam. Pak Subari, semoga selalu sehat, selalu memberikan pencerahan kepada kita. Amin. Kalau saya nih Pak, kayak kalau saya pribadi ya Pak, pengen sekali gitu Pak menghadirkan Bapak supaya pencerahan Pak, pencerahan buat kita, kan terus terang aja kalau kita terus dihadapi dengan hal-hal yang seperti ini, tapi tidak ada kita melupakan apa ya, yaitu kenikmatan yang Allah telah berikan, khawatir nanti kita jadi terlena gitu Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak nanti sewaktu-waktu bisa silaturahmi, bertemu dengan kita, Insya Allah, memberikan pembinaan terhadap kita semuanya. Ya. Pak Subari, karena sudah sore dan saya yakin Bapak perjalanan masih sangat panjang untuk ke Cibinong. Bu Fitri, satu hal. Ya, Bu Fitri, satu hal. Pentingnya berlapang-lapang dalam majelis. Yang berlapang itu bukan hanya muridnya. Yang harus berlapang-lapang juga dalam majelis adalah gurunya. Sebelum kita minta muridnya berlapang-lapang. Nah, maka ketika Ibu akan masuk kelas dan mulai melakukan pembelajaran, maka lapangkan hati kita, lapangkan pikiran kita. Nah, insya Allah nanti
keributan murid itu adalah karena hati kita lapangkan, maka mereka semua mengumpul di area yang karena kita sudah bentangkan. Jadi kita menerima mereka. Kita menerima mereka. Dan yang kedua, anak-anak kita itu anak yang sedang mengenali dunia. Mereka baru kenalnya dunia, baru sekali dia kenal dunia, baru sekali dia kenal murid-muridnya, baru sekali dia kenal kelasnya, baru kali dia kenal gurunya, teman-temannya. Ketika temannya itu menarik, ya dia usilin terus. Itu sebetulnya salah satu cara mereka untuk kenali temannya. Jadi positif aja sebetulnya, positif. Tetapi kita memang punya kewajiban mengarahkan. Ya, intinya itu dua hal. Ya, Bismillah, Insyaallah Bismillah. Baik Pak Sobari, Ya. terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu. Ya, Pak. Sukses selalu. Terima kasih Ya, sudah sukses selalu. membantu dalam penyelesaian tugas saya. Mohon doanya semoga saya sehat, lancar. Insya Allah, ya, lancar. Ya, Pak. Ya. Ya, amin. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.